ada orang ngomongin lu bocah soalnya ngerti lah bocah. Siapa sih Bang Vidi? Tahu dong Bang Vidi siapa sih itu? Kalau Untuk Patrick Kluivert, terus terang, gue nggak menolak kenyataannya bahwa CV-nya, curriculum vitae-nya beliau kurang mewah, ya kan? dari komposisi pemainnya dari zaman dulu dengan saat ini ya sekarang itu sangat jauh berbeda. Jadi Perbedaannya adalah sedangkan kita ya banyak pemain keturunan, sedangkan mereka nggak ada. Yes. Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Raden History. Kali ini sepertinya dengan tema baru nih. Kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama kedatangan bintang tamu full tim dari Extra Time YouTube channelnya, yang kumpulan para konten-konten kreator di TikTok. Sudah. Nah, kali ini gue bersama siapa di sini? halo, nama gua Firly Muhammad. Dan Siapa kalian kenal Vindi? dong akun Akun TikToknya TikTok apa? gua Firly Muhammad, just di sini nih. Jadi jangan lupa di follow ya. Dan untuk di vektor sebelah depan ada siapa nih? O'Brien, akun TikToknya Oscar Gold M, teman-teman. Nah, Ron apa? Oh, kok udah sebutin ya? Oke guys, nama gua Ronapa. Akun TikTok gua Ronapa Zoo, boleh banget di follow nantinya guys. Oke. Oke, gue hari ini sebenarnya pengen nanya-nanya tentang kalian konten kreator sih. Jadi kalian tuh pengen jadi konten kreator sebenarnya buat apa nih? Kalau gue mungkin gue juga punya visi misi sendiri ya, karena gue ingin mengedukasi supporter kalau gue nih. Nah, kalau dari Bang Firdi sendiri, konten kreator TikTok sudah lama nih. Enggak, baru Bang gua. Baru. Tapi followernya kemarin saya lihat udah sampai 50 ribuan loh. Baru Bang. Oke. Baru enggak lama. Bahas apa sih Bang kalau di TikTok? Gua di TikTok ya, gua itu pas dari pertandingan Piala Asia U23 tuh. Yang di bulan April Mei tahun kemarin. Tahun kemarin. Itu gua ingin ini ya, mengedukasi pengetahuan tentang timnas Indonesia, ya baik itu ya mungkin baik yang tahu rumor-rumor lah ya. Breaking news ya. Rumor- Kalau untuk Bang Firdi ini Breaking news. Jadi gua ada yang gua bahas kontennya rumor, ada yang faktanya juga, tapi kadang-kadang kan orang Bener. banyak yang banyak orang-orang yang bilang rumor tuh hoax. Iya, Bang ternyata Ujat, Bang Vidi juga nyebar hoax. Jangan tapi curhat. Itu siapa ya? Di depan udah curcol gitu, di depannya Enggak, tapi kan tuh. kalau rumor itu ya 50% bener, dan tapi kebanyakan rumor gua tuh bener. Wah, Siapa Fir? Kayak pas awal-awal Messi Ujers, ya bener jadi pemain timnas, bener gak? Iya. Kevin Dix sih bener jadi pemain timnas. Berarti ini siapa yang bilang hoax Bang Vindi? Aduh, Iya. jadi udah, gua no comment. Jadi ya Dia gua salah satu konten ya, kreator. Ya. memberitakan tentang timnas Indonesia, ya maupun itu rumor ya fakta, pokoknya semua tentang timnas Indonesia kalau gue. Hanya timnas sebat ini. Sebenarnya Ini mau menyerempet ke BRI Liga 1. Oke. Oke, tapi tadi sekarang kita ke Om Bran sebentar sebelum Bang Firdi. Bang Om Bran sendiri ini kan saya lihat juga baru di dunia TikTok nih. Sebelumnya kan di YouTube channel Extra Time aja nih. Bang Om Bran sebenarnya ingin menyampaikan pesan apa sih di TikTok ini? oh ya bos, sekarang ada media banyak bos sekarang ya kan. Gue umur nggak semuda Firly Muhammad sama Ronaldo lagi Iya. ya kan. Udah lama. Kita senior dong ya. Iya, gue udah lama. Vindi juga senior. Balik juga. Kebetulan ada media, TikTok, dan lain-lain lah kita bilang. Banyak platform lah sekarang ya kan. Gue juga nonton bola, teman-teman udah cukup lama. Ya kenapa enggak? Kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing di sini. Tapi gue sih overall, gue suka nonton bola, apapun gue sikat. Tapi untuk liga luar udah cukup terlalu malam. Mainnya gue hanya nonton Timnas Indonesia sama Liga 1 BRI itu aja. Tapi di luar itu semua ada media, kenapa nggak gue manfaatkan untuk sharing sama teman-teman. Itu dulu dari gue. Oke. Jadi anak muda jangan mau kalah sama yang tua Om ya. Oh, yang muda belum pernah seumur gue kan. Gue suka yang seumur gue sekarang udah pernah muda gue itu menangnya gue. Luar biasa. untuk Om Kalau Bran. dari Om Obra lagi. Nah, ini nih yang paling fenomenal. Waduh, Om. ini nggak ada temennya nih, ini nggak ada temennya Om. Ini nggak ada temennya. Kita ini bertiga bahasnya timnas ya. Tadi gue live. Parah. Tadi gue live bikin rusuh live gue gitu. Sinteyong udah diambil Malaysia katanya kan rusuh ya kan. Emang nih aku, aduh. Gimana Bang Raden? Nah, ini gue Ronald Pasio ya akun TikToknya ya. Ya betul. Gimana? Kok lu agak melenceng dari Indonesia? Kenapa Lo udah bahasanya? melenceng loh. Jadi gini ya teman-teman. Masa gue ceritain sih dari awal ini? Boleh. Bisa 30 menit. Banyak. Gua tahu sebenarnya apa, gua tahu. Jadi teman-teman yang mungkin kalau misalkan
Dibuka, gua Pak. berbeda dengan ya teman-teman gua dengan abang gua ini guys. Ya lagi dan lagi guys, gua sangat suka ya pokoknya ya semua Sepak gua bola, akan ya? gua bahas sepak bola guys, Sepak bola. maupun di Malaysia, Indonesia pun ataupun begitu Eropa. Nah pas banget nih, jadi guys. Kacau. Gue tau lu pas masih awal-awal Pak ya. Gue tau lu ya. Gue nanya nih, pasti gue nanya nih, kapan sih tahu. kalian bertemu gitu ya? Gue tahu. Oke, Iya, gue tanya. kapan? Gue sih awal ngebahas Malaysia mungkin kalian pengen tahu ini pas lagi zamannya dirumorkan Josh Brownhill. Josh teman-teman. Brownhill. Ya dari Iya, bulan Brownhill. Maret itu. Jadi bulan Maret Josh Brownhill udah ada beritanya. Tapi ya lama-lama kan ya lumayan lah. Karena adjustmentnya Nike. Nah, dapet hype enggak. Jujur gue gak bikin kayak adjustment guys. Ah, benar. Gue ingin ya sebagai kalian tahu lah, gue sebagai penyokong Malaysia number 1 di Indonesia guys. Gue ingin mendukung, mengkritik gitu ya Malaysia agar apa? Seperti Indonesia gitu bangkitnya gitu. Guys. Nggak benar. Itu menyokong apa menghujat beda Oh, ya? beda. Mungkin sama nyokong jadi seperti itu. Tapi dulu lu kagak bahas Malaysia Oh, Pak. bahas gue cinta sama Malaysia. Tapi enggak, gue mau tanya satu hal. Alasan lu kenapa lu bener-bener serius di konten Malaysia nih? Bahkan sampai viral di YouTube om. YouTube Malaysia ini. Ya mau gimana ya? Gue sih pengen ya jangan cuma Indonesia doang gitu ya mengangkat nama ASEAN ya, seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Gue sebenarnya pengen bahas Vietnam dan Thailand mungkin, tapi mereka nggak ngerti bahasa gue. Jawabannya terlalu politisasi tuh ya. Kemarin yang paling sedih yang dicoret stay out dia mau nangis terus ya. Mewek. Lan, Mewek dulu. Lama bener mewek. apalagi nih om. Iya. Marah-marah ya. Tapi gini, ini kan Extra Time baru saja dibentuk nih om. Iya. Ya kan? betul. Gue pengen tahu kapan sih kalian bertemu. Awalnya kita berempat lah contohnya. Tapi kali ini kita dari YouTube channel Raden Story. Jangan lupa di subscribe dulu kawan-kawan. Jangan lupa Subscribe di Raden Story ya, subscribe. Nah, kapan sih kita ini bertemu sebenarnya? Pertama mungkin lu dulu deh. Lu kenal gua, Aduh. kenal Om Bran sama Ronalva. Gua sebenarnya Awalnya. sebelum kenal Bang Raden sama Om Aurin ya, gua kenal Bang Raden. Dia paling ya Pak. Berarti lu duit maut ya. Duit maut. Jadi gua sama Ronalva gua kenal pas followers masih kecil apa ya? Mas kecil. Masih ya gua masih di bawah 10.000 lah, gua juga masih 10.000 waktu itu. Itu akun pertama gua pakai duit Pak. Bukan pertama bre. Akun pertama gua ya. Ronalva sombong gak awal-awal? Enggak, Enggak? enggak sombong Nggak sombong. Bener Pak? Sejak kapan Ronaldo sombong ya? Enggak, gua emang kenal orang apa tuh yang di akun pertama gua akhirnya keblokir, orang apa tahu, dan akun kedua keblokir juga. ya. Ini akun ketiga gua. Sekarang Berarti ada gara-gara ya, apa nih? kan? Udah, jadi ya gua mau apa sebelum kenal Bang Raden, dan gua kenal lu juga pas di akun pertama apa kedua sih? Pertama Kedua, kenalnya kedua. pas kedua. Kedua, Fir. Kedua ya, berarti udah akun kedua ya. Oh, Iya, udah. kedua. Iya, gua beberapa hari kenal akun berdua. Terus ya diajak lah konten YouTube-nya Raden Story, Om Obren kenal akhirnya. Ya. Jadi ya kita Berembuk Asrata. lah ya. Iya, bikin Asrata, jadi kayak gitu. Jadi ya mantap Luar lah. biasa lah ya. Tapi emang ini salah satu contoh juga buat teman-teman juga di ya platform TikTok. Mungkin juga kalau punya ada ide kita ini tinggal nggak jauh-jauhan teman-teman, kita Betul. sekitaran dan kita Aku di Depok ya. ya Depok ya bolanya. Tapi emang awalnya gue emang pengen kata apa ya? Pengen apa? Kita pengen bikin Ya grup mengumpulkan kreator sepak bola di Jakarta ya sebenarnya. Gue merona pas waktu melakukan meet pertemuan ya Pak ya. Iya, betul. Dan Pertama kali ketemu. iya, pertama kali gue bilang Ronaldo juga udah bilang ke gue, bikin ini yuk perkumpulan kreator TikTok sepak bola se-Jakarta gitu. Tapi ya mungkin Berorganisasi. Iya. ya gitu. Iya lagi Ya. lah kekumpul 4 orang. Olahraga. Karena mumpung di Jakarta sebenarnya sih. Iya, Jakarta. Iya. Nah, selatan bos. Kita sudah kenalin profil Extra Time dan para pemainnya lah, squad intinya Extra Time ya. Yes. Betul. Sekarang kita sedikit ngomongin timnas Indonesia. Pastinya kalian juga harus ngikutin nih timnas Indonesia. Pasti. Iya. Kali ini gue nggak akan memberikan pendapat, tapi gue akan bertanya ke kalian pandangan kalian. Oke, kita ke Ronaldo Pasio dulu. Waduh, gimana nih tentang Indonesia apa ya? Ronaldo, lu saat ini melihat Indonesia seperti apa? Overall ya, dari Sintayong saat ini sampai Patrick Kluivert. Ya, kalau menurut gue sih dari zaman gue nonton pas ini adanya eranya Irfan Bahdim ya, Oke. Indonesia ini menurut gue udah meningkat cukup signifikan menurut gue. Ya mungkin dari pas eranya Luis Milla, Bima Sakti, terus siapa lagi, Seba McManamy itu emang ya dimasuk era kegelapan lah. Masuklah Coach Sintayong membawa ya dampaknya sangat luar biasa. Ya mengalami peningkatan menurut gue. Dan ya saat ini emang lagi
lagi kacau-kacaunya guys ya. Oke. Karena kan ada pelatih baru, tapi gue yakin dengan datangnya pelatih baru saat ini bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia gitu. Amin. Nah, kalau dari kacamata Om Brin melihat sekarang dari overall Om nonton bola nih Indonesia sampai saat ini. Oke, kalau gue nonton bola udah jauh dari tahun 1986. Waduh, senior banget, Garis lolos kita waktu itu di bawah pelatih kita Sinyo Aliandu dan ada satu pemain depannya gacor banget, Noah Meriam. Tapi udah lalu makin dekat ke sini, Luis Mia juga bagus, tapi istilahnya gue setuju dengan Ronaldo, memang membawa angin segar, menjanjikan banget sampai di titik ini kita di round 3 di posisi 3. Sayangnya sekarang nih curat marut, makanya gue turut prihatin ya untuk situasi sekarang ya udah nggak jelas nih, semua kayaknya mau banci kamera semua ya kan, pengen nongol di TV semua, kalau dikasih panggung udah sampai ke semua angle nih di eret-eret. Tapi gue rasa sebagai kita supporter timnas teman-teman, satu dulu. Misalnya kayak Patrick Kluivert nih kan besok katanya ada Live and Friends nih katanya. Iya. Kita lihat aja dulu raut mukanya. Kita kan orang timur, namanya kita orang Indonesia, umat beragama. Kita lihat resep nggak kita itu dulu deh. Tapi yang pasti emang untuk sekarang kita lagi coret marut, kita stay positif sebagai supporter timnas, laju lolos sampai 2026 Piala Dunia. 2026 Om. 2000 kan Piala Dunia 2000. Benar sih 30. Oke. Kaget. Gue mau lulus. Apa Bang Pindi? Oke, Vindi, itu kita bicarakan yang lebih ke detail lagi. Tapi dari lu melihat lu waktu dari nonton bola dari kapan terus sampai saat ini Ya, Indonesia seperti apa? jujur aja kalau gua nonton bola, kalau dulu ya gua masih kecil. Ya. Ya, tapi kan kalau nggak dimulai dari sekarang ya kapan lagi? Ya, Kalau Beckham betul. bilang, "Lu masih muda lah sok-sokan." Lah, ya ntar kalau nggak dimulai dari sekarang, kalau udah tua gimana? Gitu dong. Jadi gua mulai dari sekarang ya gua ngeliatin, tapi yang gua lihat dari sejarah-sejarahnya pada tahun 2000-an dibanding dengan sekarang ya, timnas Indonesia tuh emang jauh banget. Ya. Jauh banget ya, bener gak sih? Betul lah. Ya, Betul. betul lah. Jadi dari komposisi pemainnya dari zaman dulu dengan saat ini ya sekarang itu sangat jauh berbeda. Jadi gue lihat-lihat kilas ulasnya dari sejarah timnas Indonesia tahun 2000-an dan bahkan main di Piala Asia tahun 2007 juga jadi tuan rumah juga ya kan timnas Indonesia. Mungkin Om Brin tahu, Bang Adin tahu 2007. Ya kan itu cuman mentok di fase grup doang, kalau fase grup lagi kan, bener gak? Ya kan cuman menang lawan Bahrain, kalah lawan dua lagi siapa itu kan. Jadi ya menurut gua timnas Indonesia dengan yang dulu-dulu dengan sekarang ya gua lebih bagus yang sekarang, udah itu sih Pasti fakta. lah, pasti. Fokus. Nah, gue menarik banget sih dengan perkataan Bang Vindi. Memang kalau konten kreator itu ya contohnya kayak Bung Ropan. Dia dari muda ya, Om. Iya. Oh iya, dia bawa acaranya bareng sama Boy Ya, Noya, iya, itu dari Stand muda. Frank. Iyalah. 1998 dia emang 2 komentator spesial eksklusif di RCTI, gue inget banget. Ya, Ya, jadi kalau menurut gue yang lo ada orang ngomongin lo bocah soal ngerti lah bocah. Siapa sih Bang Pindi? Tahu dong Bang Kagak. Vindi siapa sih Ya, itu? ya, kalau- fokus karir aja udah. Ya kalau nggak dimulai dari sekarang, Ada ya masa kita mulainya pas sudah umur. Betul. Ya, sekarang Karena Kakak dari Vindi sekarang. bukan apa, jadi komentator di TV juga paling bonusnya gope gajinya. Nah Kakak Vindi hits kayak Deddy Corbuzier kan masih muda, merintis ya kan? Betul. Iya, kalau nggak merintis dari sekarang ya masa iya kita udah panen nanti. Iya. Amin. Jadi ya Paling udah. muda soalnya ya. Buat sekarang kita nih, ya udah kita sama-sama support. Iya dong. Udah itu ya. Ya intinya jadi konten kreator itu jangan sampai saling Iya. menjelekan yang lain. Iyalah. Iya, Kita betul. lagi tetap support kan. ya. Nah, sedikit kita ke Bung Om Brian. Melihat Patrick Kluivert sudah menggantikan Sintayong. Yes. Ini kita agak sedikit serius, ini udah santai-santai. Oke, siap. Peluang menurut Bung Om Brin di Piala Dunia ini seperti apa nanti? Oke, peluangnya ya gue sebagai supporter timnas gue nggak pernah give up hope, nggak pernah menyerah akan harapan itu, dan harapan itu selalu ada di mata gue. Untuk Patrick Kluivert terus terang gue nggak menolak kenyataannya bahwa CV-nya, curriculum-nya beliau kurang mewah ya kan, dan gue juga mengulang kata-kata Hamka Hamzah, memang kalau emang seorang pelatih itu bagus, kita harus ngelihat flashback ke belakangnya, adakah hasil bagus dari beliau ini? Tidak ada sama sekali. Tapi kita ingat juga ada 2 nama juga yang belum pasti juga, Alex Pasteur dan Denny Lanzard. Semoga bisa mengelola tim kita ini yang 20 Maret nanti ketemu Australia. Tapi gue tetap sokong penuh apapun itu. Benar nggak teman-teman? Betul. Ya kan? Betul. Jangan Wajib ikut optimis. FOMO-FOMOan, nggak tahu apa-apa. Sudahlah, kalau emang itu kenyataannya, tapi belum tentu yang lalu-lalu selalu nyata begitu terus. Siapa tahu Patrick Kluivert mendapatkan tim yang terbaik, 27 yang ada sekarang, ditambah pemain-pemain juga yang tadi bagus-bagus, bisa
ngelola baik dan memenangkan di locker room. Itu locker room kita bahas di extra time. Beberapa pertanyaan lagi nih, sedikit untuk Ronalva mungkin ini kan. Gue tertarik banget dengan pembicaraan lu tentang Malaysia. Ya. Jadi karena lu konten kreator Malaysia bukan Indonesia nih jauh kaprah ya. Katanya buat dinaturalisasi lu katanya kan? Oh, enggak. Oh enggak. Tapi gini man, Opini itu. lu melihat tim Surumpun di Indonesia gitu kan? Ya Malaysia saat ini mencoba untuk namanya menjadi Indonesia nih. Ya, betul. Ya dengan program yang sama yaitu naturalisasi. Iya. Nah menurut lu seperti apa sih? Ya, jika kita lihat dulu ya untuk saat ini Malaysia ini jika kalian tahu Datuk TMG gitu ya. Ya. Tahu lah Jadi mungkin JDT ya, mungkin ya, JDT teman. Itu pun sampai belajar dengan Pak Erick Thohir loh. Ya, Ya. bagaimana ya bisa membangkitkan performa timnas Indonesia, performa timnasnya gitu seperti itu teman-teman. Tapi salah ngeker nanti nggak taunya bukan orang keturunan Malaysia yang diincer. Tapi Iya deh. tapi perbedaannya adalah sedangkan kita ya banyak pemain keturunan, sedangkan Ya. mereka nggak ada. Iya, Nah sorry itu ya. yang menjadi sulit dan yang gue bingung adalah mungkin kalian tahu lah ada akun Future Talent Malaysia itu tuh dia asal-asal klaim aja. Hashtag klaim ya. Ya jadi tidak ada datanya seperti Betul. Profil Pastel dan lainnya itu ya mau gimana Jadi- gitu. Jadi Mau bangkit berkata seperti Indonesia. sangat talent sulit. scoutingnya rendah ya. Nah baru ada saat ini Ya. Datuk TMG mungkin masuk dan diadakan lah seperti Indonesia untuk jadi jika ingin mengklaim pemain tersebut ya harus ada dokumen terlebih dahulu. Gitu. Iya. Wow, luar biasa, wajar saja disukai nama warga Malaysia. Ah, betul sekali. Nah ini pertanyaan untuk Bang Firdi. Bang Firdi, ada statement dari Ultras Garuda yang mungkin ini rasa kekecewaan sebagai supporter ya. Kita tahu lah, Ultras Garuda adalah fanbase terbesar supporter Indonesia. Betul. Betul, Ultras Garuda ya. Dia Ultras menyampaikan tuh di Tribun Utara ya. Selatan Salah La satu Grande yang ya. Ultras Garuda, dia Lagrange. selalu mendukung timnas Indonesia. Betul, nih. Tapi dia berbicara seperti ini. Untuk tanggal 12 tidak ada namanya kalung bunga dari supporter Ultras Garuda Ya. yang mereka mengharapkan pokoknya Oliver datang harus langsung kerja Ya. dan untuk timnas Indonesia. Yes. Gitu. Jadi kalau gue rasa ini kan ada sedikit kecewaan wajar Ya. ya, wajar. Ya, karena suara tidak didengar. Atau siapa Ultras Garuda benar? Eh, Suara terbesar kalau Ultras enggak Garuda maksudnya benar. ya mungkin dari pihak ininya. Dan Apa? Jadi Ultras Garuda menyampaikan sesuatu kepada pihak PSSI tidak didengar. Oh gitu, enak tuh dibahas. Nah tuh sebagai supporter yang Ultras Garuda juga sedikit kecewa seperti Ya. apa? Jadi kita semua sebagai supporter timnas Indonesia pasti kecewa kan dengan pemecatan Coach Sintayong. Kecewa dong, gue Ya. juga awal kecewa. Ya. Tapi Nangis kesian. nangis, gue nangis di live untuk pas Coach Sintayong pada 6 Januari habis konferensi pers, gue nangis. Ya. Tapi kalian lihat alasan-alasannya gini loh. Alasan-alasannya dengan pemberhentian, ya kita ngomong jangan pecat-pecat terlalu kasar banget. PHK. Pemutusan hubungan kerja dengan Coach Sintayong bersama PSSI untuk melatih timnas Indonesia karena dengan alasan-alasan yang dibeberkan oleh Pak Erick Thohir sebagai ketua umum PSSI. Kan kita sebagai supporter kita melihat cuma bingkisannya doang. Emang bagus kan bingkisannya bagus, tapi dalemannya ini loh yang mungkin terjadi masalah intern yang kita para supporter nggak tahu. Iya. Dan ini ya kalau menurut gua langkah yang diambil oleh Pak Erick Thohir ya, aduh gimana ngomongnya ya cukup bener juga karena yang lebih tahu federasi dengan masalah intern di tim nasional Indonesia gitu. Kalau menurut gue sih ya udahlah, Amin. kita support aja demi satu nama yaitu tim Iya. nasional Indonesia. Betul. Ya intinya sih Pildun gitu. Iya, Pildun itu Ronaldo kayaknya ngomong banget tuh. Oke guys, nah ini pertanyaan terakhir tadi buat kalian semua. Dan nanti episode selanjutnya mungkin ada di YouTube channel Extra Time. Nah, jadi jangan lupa ya untuk kalian dibantu follow untuk TikTok Ronaldo Ciu. Oscar Gold M. Dan TikTok gua Firdi Muhammad. serta Raden History untuk di subscribe channel tersebut ya. Subscribe YouTube channel Jangan lupa, jangan lupa like kedua. Sampai jumpa di video gua selanjutnya. Yuk.